Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sakinatus Salihah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Insan Budi Utomo Malang. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi ialah cabang linguistik yang mempelajari mengenai runtutan bunyi bahasa. Sedang menurut Krida Laksana, fonologi ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Di sisi lain, Khair juga berpendapat bahwa fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Bisa disimpulkan bahwa fonologi ialah bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan juga membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Cabang fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna. Bisa pula disimpulkan, fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Objek kajian fonemik ialah fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan huruf atau abjad adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Contohnya, dalam kata jahat dan jahit. Yang membedakan dari dua kata tersebut yaitu bunyi I yang dilambangkan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan huruf A. Bunyi I dan bunyi A inilah yang disebut juga dengan fonem. Fonem juga bisa disimpulkan dengan bunyi yang memiliki pasangan minimal atau sudah dapat membedakan makna antar bunyi satu dan bunyi yang lain. Fonem bersifat distintif dan identifikasi ini berlanjut pada variasi fonem, yaitu alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Contohnya, pada kata Bena belajar fonologi guna menjawab soal ujian di hari Sabtu. Pada kata Bena, belajar, menjawab, dan Sabtu berlambang sama yaitu huruf B. Namun, ia memiliki bunyi yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi makna. Inilah yang biasa disebut dengan alofoni. Kemudian, pada fonemik, kita juga akan mempelajari perubahan fonem atau perubahan bunyi. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi ialah fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya, sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan bahasa pertama. Kalau kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, itu artinya bunyi tersebut adalah fonem. Menurut Suparno, bunyi-bunyi yang daerah artikulasinya berdekatan merupakan bunyi-bunyi yang meragukan. Bunyi yang meragukan inilah yang biasanya dites dalam pasangan minimal untuk menentukan apakah bunyi-bunyi itu fonem atau tidak. Contohnya, milih dengan nyilih, kutub dengan kutuk, pati dengan pati. Cara menentukan fonem dibagi menjadi 4, yaitu premis 1, premis 2, hipotesis 1, dan hipotesis 2. Pada premis 1, bunyi-bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi lingkungannya, seperti struktur bunyi MP atau MB di dalam kata sampai, sampah, limbah, dan tambah sama-sama berfitur bilabial. Struktur bunyi NT di dalam kata pantai, santai, dan pantau sama-sama berfitur apikudental. Demikian pula dengan struktur NC, NK, dan NG dalam kata banci, nangka, dan bangga. Selanjutnya, pada premis 2, sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Adanya pasangan bunyi hambat P, T, C, K, dan B, D, J, G dalam bahasa Indonesia terdapat bunyi nasal M, N, N. Sedangkan pada bahasa Inggris hanya memiliki pasangan bunyi hambat P, T, K, dan B, D, G. Maka bunyi nasalnya hanya M dan N. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu cenderung simetris.
Pada hipotesis 1, bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan kepada kelas-kelas bunyi atau fonem yang berbeda bila terdapat pertentangan di dalam lingkungan yang sama tapi mirip. Contohnya pada kata tai, tau, parang, palang. Selanjutnya, pada hipotesis 2, bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip dan terdapat di dalam distribusi yang komplementer harus dimasukkan kelas-kelas bunyi atau fonem yang sama. Contohnya kasus bunyi K dan bunyi K yang memiliki distribusi komplementer pada akhir kata, bunyi K yang terdapat pada posisi selain bunyi akhir, sedangkan bunyi K pada posisi akhir dibaca seperti tanda petik atas. Contohnya pada kata baki dan baik, laku dan lauk. Selanjutnya, alternasi fonem, yaitu proses yang memperlihatkan perubahan fonem dalam lingkungan yang dapat diramalkan. Ditandai dengan adanya dua varian fonem atau lebih dalam hubungan paradigmatis. Khazanah fonemik. Yang dimaksud dengan khazanah fonemik adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. Perubahan fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat tergantung pada lingkungannya atau pada fonem-fonem lain yang berada di sekitarnya. Beberapa perubahan fonem yang epentesis antara lain asimilasi dan disimilasi, netralisasi dan arkifonem, umlaut, ablaut, dan harmoni vokal, kontraksi dan hilangnya bunyi metatetis. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Misalnya, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P. Berbeda halnya dengan proses asimilasi, dalam proses disimilasi, perubahannya menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi fonem yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata cipta pada cinta berasal dari bahasa Sanskerta. Pada bunyi cipta, PT berubah menjadi NT ketika menjadi kata cinta. Netralisasi dan arkifonem. Dalam kasus abad dan abad, kedua bunyi itu tidak membedakan makna. Fungsi pembeda makna itu tidak berlaku. Fonem D pada kata abad yang bisa berwujud T atau D dalam kajian linguistik disebut arkifonem. Umlaut, ablaut, dan harmoni vokal. Umlaut dalam kajian fonologi mempunyai pengertian perubahan sebuah vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu berubah menjadi vokal yang lebih tinggi karena vokal yang berikutnya tinggi. Perubahan vokal ablaut ditemukan dalam bahasa-bahasa Indo-Jerman yang menandai fungsi gramatikal. Harmoni vokal disebut juga dengan keselarasan vokal. Dan yang terakhir ada kontraksi. Kontraksi adalah bentuk penyingkatan dari ujaran yang panjang menjadi pendek. Selanjutnya, fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Kerak mengatakan, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Sedang menurut Krida Laksana, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa mengenai ilmu interdisipliner linguistik dengan fisika, anatomi, dan psikologi. Dapat kita simpulkan bahwa fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari, menyelidiki, menganalisa penghasilan penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut proses terjadinya bunyi bahasa, Haier membedakan adanya 3 jenis fonetik, yaitu fonetik akustik, fonetik auditoris, dan fonetik artikulatoris. Pada fonetik akustik, kita mempelajari bagaimana bunyi suara merambat melalui udara. Secara jelasnya, fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Selanjutnya, fonetik auditoris. Pada fonetik ini, kita mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita.
Fonetik ini berkaitan erat dengan proses mendengarkan atau menyimak. Bidang fonetik ini cenderung dimasukkan ke dalam ilmu kedokteran bagian neurologi. Yang ketiga, fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme manusia menghasilkan bunyi. Lebih jelasnya, fonetik artikulatoris juga biasa disebut sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Seperti yang telah saya cantumkan pada gambar, berikut 25 organ alat ucap manusia. Terdapat paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga tenggorokan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, lengkung kaki gigi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, yakni bunyi-bunyi segmental dan juga bunyi-bunyi suprasegmental. Bunyi segmental ialah bunyi yang dapat dipenggal atas ruas atau segmen-segmennya dapat dibagi-bagi. Sedangkan bunyi suprasegmental, bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya dan tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam, yaitu konsonan, vokal, diftong, dan cluster. Konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan. Sedangkan Krida Laksana berpendapat, konsonan ialah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Yang dimaksudkan di sini ialah fonem yang mewakili bunyi tersebut. Berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya, konsonan-konsonan dapat dibagi atas konsonan bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir, yakni bibir atas dan bibir bawah. Contohnya pada huruf P, B, M, dan W. Konsonan labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulatornya, seperti huruf F dan V. Konsonan apikodental, yaitu bunyi yang terjadi dengan ujung lidah apex yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi den sebagai titik artikulasinya. Dalam bahasa Indonesia, hanya terdapat konsonan T dan N. Konsonan apikoalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi alveolum sebagai titik artikulasinya. Dalam bahasa Indonesia, hanya terdapat pada huruf D dan N. Konsonan palatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah dan langit-langit keras. Contohnya pada huruf C, J, Ñ. Konsonan velar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan langit-langit lembut. Misalnya huruf K, G, Ng, H. Hamzah atau glottal shock, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi pita suara tertutup sama sekali, sehingga sama sekali menghalangi udara yang keluar dari paru-paru. Bisa juga dikatakan bahwa hamzah ialah bunyi yang dihasilkan dari celah pita suara. Laringal, yaitu bunyi yang terjadi karena pita suara terbuka lebar. Bunyi ini dimasukkan ke dalam konsonan karena udara yang keluar mengalami gesekan. Berdasarkan cara mengucapkannya, dibagi beberapa bagian. 1. Konsonan hambat atau stop, yaitu konsonan yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru sama sekali dihalangi. Misalnya huruf P, B, K, T, D, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, konsonan hambat dapat disudahi dengan suatu letusan. Dalam hal ini, konsonan hambat itu tersebut konsonan peletus atau konsonan eksplosif, misalnya konsonan P dalam kata pukul dan lapar. Atau konsonan hambat itu dapat dilaksanakan dengan tidak ada letusan, maka hambat itu bersifat implosif. Misalnya T dalam kata berat, parit, dan lain-lain. Dengan cara sederhana dapat dikatakan bahwa hambat eksplosif terdapat bila suatu konsonan hambat diikuti vokal, sedangkan konsonan hambat implosif terjadi bila konsonan hambat itu tidak diikuti vokal. 2. Frikatif,
yaitu bila udara yang keluar dari paru-paru digesekkan. Terjadilah bunyi yang disebut bunyi geser atau frikatif, misalnya huruf F, V, dan K. 3. Spiran, yaitu bila udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan berupa pengadukan, sedangkan sementara itu terdengar bunyi desis, maka konsonan itu disebut spiran. Contohnya bunyi S, Z, dan Sh. 4. Likuida, atau disebut juga lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengangkat lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan keluar melalui kedua sisi. 5. Getar atau trill, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke alveolum atau pangkal gigi. Kemudian lidah itu menjauhi lagi alveolum, dan seterusnya terjadi lagi seperti tadi berulang-ulang dengan cepat, sehingga udara yang keluar digetarkan. Bunyi ini yang dihasilkan dengan ujung lidah sebagai artikulator disebut getar apikal. Di samping itu, dalam ilmu bahasa dikenal pula semacam bunyi getar lain yang mempergunakan anak tekak sebagai artikulatornya dan yang bertindak sebagai titik artikulasinya adalah belakang lidah. Konsonan getar macam ini disebut getar urvular atau uvular trill. Getar apikal dilambangkan dengan huruf R. Berdasarkan turut tidaknya pita suara bergetar, konsonan dapat dibagi atas konsonan bersuara, yaitu bila pita suara turut bergetar. Contohnya pada B, D, N, G, W, dan sebagainya. Konsonan tak bersuara, yaitu bila pita suara tidak bergetar. Contohnya P, T, C, K, dan sebagainya. Berdasarkan jalan yang diikuti arus udara ketika keluar dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan berdasarkan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Konsonan oral yaitu bila udaranya keluar melalui rongga mulut, misalnya pada huruf P, B, K, D, W, dan sebagainya. Konsonan nasal yaitu bila udaranya melalui rongga hidung, misalnya pada huruf M, N, Ny, dan E. Vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan. Vokal dipengaruhi oleh posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Diftong ialah bunyi vokal rangkap satu kata. Bisa dimaksudkan dengan dua vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya AI dalam sungai, AO dalam harimau. Huruf diftong ada 4, yaitu AU, AI, OI, dan EI. Cluster ialah dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Contohnya NG pada yang, NY pada nyonya, KH pada khusus, SY pada syah. Selanjutnya ialah bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada 3, yaitu intonasi, ekspresi, kinesik. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu kata dari awal hingga ke perhentian terakhir. Dapat pula dikatakan bahwa intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Dalam bahasa tulis, biasanya ditandai dengan koma, titik 2 koma, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya, atau tanda baca lainnya. Ekspresi ialah mimik atau gestur, dan kinesik ialah gerakan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lainnya. Bunyi-bunyi suprasegmental dari sudut fonetis. Nada. Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkat frase, klausa, dan kalimat. Contohnya, pada kata aku membaca buku. Dibaca tinggi, sedang, atau rendah, maknanya tetap sama. Tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Durasi, yaitu panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat. Jeda. Jeda terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat berita, deklaratif, tanya, interrogatif, dan perintah, imperatif. Baik,
Mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai fonologi dari saya. Semoga teman-teman semua dapat dengan mudah memahaminya. Jika ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf karena yang lebih hanya perasaan saya ke dia. Thanks for everything. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.